Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu hal yang tidak lepas dari diri seorang pengusaha itu adalah target. Saya termasuk orang yang percaya bahwa target itu adalah salah satu hal yang penting dalam sebuah bisnis. Target itu seperti tujuan. Kalau kita punya target, bisnis kita itu jelas mau dibawa kemana. Nah, mohon maaf kalau nggak ada targetnya, ya biasa bisnisnya ya muter-muter di situ aja. Nah, supaya lebih kebayang pentingnya target, saya ingin Anda itu coba bayangkan permainan bola. Ya, permainan bola itu kan ada dua tim yang bertanding dalam satu lapangan. Nah, satu tim diisi oleh 11 orang. Dua tim berarti 22 orang dalam satu lapangan itu. Jadi 22 orang dalam dua tim dalam satu lapangan. Nah, masing-masing tim ini punya target. Apa targetnya? Yaitu menang. Entah dengan cara mencetak gol kah atau bertahan. Nah, kalau ada targetnya, permain bola itu jadi seru. Kalau nggak ada targetnya, permainan bola jadi nggak seru. 22 orang cuma pajangan aja di lapangan. Mereka nggak ada semangat ngerebut bola, ya, karena nggak ada target. Nah, kalau seperti itu permainan jadi nggak menarik ditonton. Masa nonton 22 orang, yang 22 orang itu nggak apa-ngapain? Kan nggak seru gitu ya, selama 90 menit lagi gitu. Nah, sama, bisnis kita itu juga seperti itu. Kalau nggak ada targetnya, maka bisnisnya juga nggak menarik untuk dijalankan. Ada target, maka bisnis jadi lebih menarik. Nah, kemudian setelah ada targetnya, maka milikilah keinginan untuk mencapai target tersebut. Jadi target itu jangan jadi formalitas doang. Harus ada keinginan kuat untuk mencapainya. Pertanyaan sekarang adalah, lantas bagaimana cara mencapai target? Nah, di video ini saya ingin menjelaskan cara mencapai target ya, dengan satu rumus yang biasa saya pakai. Jadi untuk mencapai target dalam perusahaan saya biasa menggunakan formula OKSD ya. Bisa disebut OKSD kah, atau saya lebih sering sebutnya sih OKSD karena lebih mudah dibayangkan gitu ya. Nah, dengan izin Allah, saat menggunakan formula ini, alhamdulillah banyak target itu bisa tercapai. Lalu apa itu OKSD ya, dan bagaimana formula ini bisa membantu mencapai target kita? Jadi saya akan mulai penjelasannya pelan-pelan. Silakan Anda simak baik-baik. Jadi OKSD di sini itu bukan singkatan dari OK sekolah dasar ya, bukan. Tapi OKSD ini singkatan dari O-nya itu adalah objektif, K-nya itu adalah key result, S-nya itu adalah strategy, dan D-nya itu adalah daily activity. Ya, objektif, key result, strategy, dan daily activity. Nah, objektif ini artinya adalah target yang ingin dicapai, alias goal besarnya itu apa? Itu arti dari objektif. Sedangkan key result artinya adalah tolak ukur atau poin-poin yang harus dicapai. Jadi nanti ketika tolak ukurnya ini tercapai, maka target yang besar yang objektif tadi itu bisa tercapai juga. Jadi bisa dikatakan objektif itu target besarnya, sedangkan key result itu seperti target-target kecilnya. Ketika mencapai target kecil, target besar ikutan tercapai, begitu. Kemudian di bawah key result itu ada strategi. Strategi adalah cara yang dilakukan agar key result tercapai. Jadi kalau key result itu masih ngomongin target, tapi dalam bentuk kecil-kecil, strategi itu adalah cara mencapainya. Nah, kemudian daily activity. Daily activity adalah aktivitas harian yang kita lakukan untuk menjalankan strategi, begitu. Jadi, strategi itu rencananya, caranya seperti apa? Daily activity itu sudah action di lapangannya, begitu. Nah, cara mencapai target dengan formula ini itu adalah dengan mengubah fokus dari goal menjadi aktivitas harian yang harus dikerjakan. Jadi inti OKSD itu sebenarnya adalah mengubah fokus dari objektif itu jadi daily activity. Ini kita punya goal besar nih. Nah, kita ubah fokusnya dari yang goal ke aktivitas harian. Nah, bagaimana penjelasan selanjutnya? Saya akan jelaskan ya. Jadi sebenarnya banyak target itu tidak tercapai itu karena salah strategi ya. Ada orang yang targetnya itu pengen punya sesuatu, tapi yang dilakukannya sehari-hari itu nggak ada hubungannya sama yang dia mau capai. Atau ada orang ingin mencapai satu hal, tapi apa yang dilakukannya itu nggak mendekatkan dirinya dengan apa yang ingin dia capai. Ya, jadi dia pengennya apa, yang dilakukan apa, begitu. Jadi inti dari formula OKSD itu, ya udah kita konversi goal. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk mendekatkan kepada goal itu, begitu. Karena itulah ada formula OKSD. Nah, jika Anda menggunakan formula ini untuk mencapai target Anda, maka yang perlu Anda lakukan ya, pertama kali adalah tentukan dulu objektifnya. Ya, tentukan dulu O-nya itu, objektifnya. Apa goal yang sebenarnya ingin Anda capai? Ya, tuliskan. Nah, goal yang baik atau target yang baik atau tujuan yang baik itu adalah goal yang menarik untuk diri Anda dan juga emosional. Ya, kata kuncinya ada dua, menarik dan juga emosional. Nah, kenapa? Karena ketika goalnya itu menarik dan emosional, maka itu akan membuat seseorang itu mudah ingat sama goalnya, ya, dan semakin antusias untuk mencapainya. Itu kalau goalnya itu menarik dan emosional. Nah, kesalahan umum dalam menentukan goal itu adalah goal tersebut itu nggak menarik sama sekali dan nggak emosional. Emosional di sini artinya menyentuh sisi emosi, ya. Kalau dua hal itu nggak ada,
Kalau goalnya itu nggak menarik, goalnya nggak nyentuh sisi emosional, ya maka seseorang itu akan mudah melupakan goalnya. Nah itulah kenapa ada orang yang memang sudah punya target, tapi mereka itu nggak semangat. Kenapa? Karena mereka itu nggak punya alasan yang kuat. Goal mereka itu nggak menarik buat diri mereka. Goal mereka itu nggak menyentuh sisi emosionalnya mereka. Ya, nah jadi alasannya itu diperkuat dulu. Ketika kita punya alasan yang kuat, ya, maka kita akan lebih mudah untuk membayangkan goal itu, mengingat goal itu, dan ujung-ujungnya akan mudah untuk mendekatkan diri kita ke goal itu. Itu kalau goalnya itu menarik dan emosional. Jadi agar Anda itu punya alasan yang kuat untuk mencapai target itu, pastikan goal Anda itu menarik untuk diri Anda dan menyentuh sisi emosional Anda, begitu. Ya, nah, itu cara menyusun objektif. Jadi, kalau Anda punya target, pastikan itu menarik, pastikan itu ada sisi emosionalnya. Nah, setelah ada objektifnya, maka selanjutnya adalah memecah objektif ini jadi key result. Apa itu key result? Key result itu adalah tolak ukur apa saja yang ketika itu dicapai, maka itu akan membuat goal besarnya itu ikut tercapai juga. Begitu. Jadi, saya ulangi ya. Key result adalah tolak ukur apa saja yang ketika itu dicapai, maka itu akan membuat goal besar itu tercapai, ya. Biasanya objektif itu tuh adalah sebuah angan-angan atau sebuah target atau sebuah tujuan yang bentuknya itu besar sekali. Nah, ini itu tidak bisa dibayangkan. Karena tidak bisa dibayangkan, karena beberapa orang tidak bisa membayangkannya, makanya dirumuskanlah, dipecah-pecahlah dalam bentuk key result. Jadi nanti agar ini yang besar ini tercapai, maka harus mencapai ini dulu, mencapai ini dulu, mencapai ini dulu. Jadi begitu. Jadi sebenarnya goal dalam bisnis itu bisa tercapai karena ada sebabnya. Saat kita melakukan ini, dan ini, ya, maka hal itu akan mendekatkan kita kepada goal yang ingin kita capai. Nah, hal itu disebut dengan key result, ya. Nah, selain itu, bedanya objektif dengan key result itu adalah ada angkanya. Jadi dalam key result angkanya itu lebih terukur. Misal untuk memberikan Anda contoh ya, saya akan angkat sebuah studi kasus. Misal katakan seperti ini. Ada seseorang ingin punya income 100 juta per bulan, ya. Orang itu ingin punya income 100 juta per bulan. Nah, katakanlah ini adalah objektifnya. Jadi, bagaimana caranya dia punya penghasilan 100 juta per bulan? Itu adalah goalnya. Nah, goal ini dipecah jadi key result. Apa key resultnya? Key resultnya misal dia tuh punya bisnis 10 sampai 11 2 cabang yang masing-masing cabang memberikan pemasukan minimal 10 juta. Jadi pengen punya income atau penghasilan 100 juta per bulan nih. Nah, key resultnya adalah dia punya bisnis 10 sampai 12 cabang yang masing-masing cabang itu memberikan pemasukan minimal 10 juta. Jadi kalau 10 juta dikali 10, ya udah 100 juta. Tercapai dah goalnya, begitu. Atau misal orang itu punya 3 bisnis yang masing-masing bisnis memberikan pemasukan sampai 50 juta sebulan. 50 juta dikali 3, 150 juta. Tercapai 100 jutanya. Begitu. Jadi gitu key resultnya. Jadi key resultnya mencapai hal-hal yang kecil-kecil sehingga nanti goalnya itu ikut tercapai juga. Jadi ketika kita mencapai key result, maka otomatis objektif itu ikutan tercapai. Begitu. Ya. Jadi jelas sampai sini ya. Key result adalah tolak ukur yang harus dicapai. Dan ketika poin-poin tersebut tercapai, maka objektif alias goal besarnya itu ikutan tercapai juga. Begitu. Jadi key resultnya itu harus dibayangkan dulu. Kalau mencapai ini nanti goalnya ini ikut tercapai. Kalau mencapai ini nanti goalnya ikut tercapai. Nanti kalau mencapai ini goalnya ikut tercapai. Seperti itu, ya. Itu key resultnya. Ada ukurannya, begitu. Nah, setelah ada key resultnya baru masuk ke strategi, ya. Turunkan ke strategi. Strateginya adalah cara mencapai key result yang sudah dirumuskan. Ya, dengan cara seperti apa key result itu bisa tercapai. Nah, sedikit catatan di sini, untuk mengisi bagian strategi maka dibutuhkan pengetahuan, ya. Untuk mengisi bagian strategi itu dibutuhkan pengetahuan. Kalau kita tidak punya pengetahuannya, maka cari orang yang bisa ngajari kita. Begitu caranya, ya. Ketika kita belajar ke orang yang tahu caranya, maka kita juga otomatis akan ikutan tahu. Jadi, kita sudah punya objektif nih, kita sudah pecah nih jadi key result. Nah, kita tuh bingung bagian strateginya. Ya, belajar sama orang lain. Ketika kita belajar sama orang yang tahu caranya, maka kita juga otomatis akan ikutan tahu. Nah, jadi bisa dikatakan di bagian strategi ini itu dirumuskan how atau who-nya, ya. How atau who-nya agar key result tercapai. How itu adalah strateginya seperti apa, sedangkan who adalah siapa yang bisa mengajari atau membantu kita mencapai key result. Seperti itu. Misal katakan ya, kita pakai studi kasus yang tadi, yang ingin punya penghasilan 100 juta per bulan. Nah, ketika 100 juta per bulan itu objektifnya sudah, key resultnya misal punya 3 bisnis masing-masing sekian juta pemasukan, atau punya satu bisnis isinya adalah 10 cabang masing-masing sekian juta pemasukannya. Ujung-ujungnya nanti dapat 100 juta per bulan. Nah, setelah ada objektifnya, ada key resultnya, maka rumuskan strateginya. Nah, pertanyaan adalah bagaimana membangun satu bisnis yang penghasilannya itu sekian puluh juta. Nah, kalau nggak tahu, maka belajarlah ke orang yang bisa mengajarkan kita bagaimana cara bisa mencapai key result itu, seperti itu. Jadi contoh misal kayak gini, Anda punya target
di key resultnya itu adalah memiliki bisnis yang income-nya itu 10 juta per bulan, misal seperti itu. Nah, Anda nggak tahu caranya, ya belajar ke orang yang sudah tahu caranya mendapatkan penghasilan 10 juta per bulan itu seperti apa. Begitu. Nah, kalau sudah ada strateginya, maka masuk ke bagian yang terakhir dan yang paling penting dari rumus OKSD ini. Apa itu? Yaitu D-nya, yaitu daily activity atau aktivitas harian. Nah, aktivitas harian apa yang harus Anda lakukan agar strategi yang sudah dirumuskan itu jalan, ya? Nah, bagian aktivitas harian ini itu yang sering diabaikan oleh banyak orang. Kebanyakan orang itu, mohon maaf ya, itu punya target. Kemudian mereka itu punya strategi, tapi mereka nggak punya aktivitas harian yang jelas. Ya, jadi begitu hari berganti hari, karena yang nggak punya aktivitas harian yang jelas ini, itu akan bingung mau melakukan apa. Hari ini ya lewat-lewat gitu aja. Karena apa? Karena aktivitas harian itu nggak jelas, ya. Dan ujungnya apa? Ujungnya adalah target tidak tercapai, walaupun waktu itu sudah lama berlalu, begitu. Jadi rumuskan aktivitas hariannya, strateginya sudah ada, oke. Kemudian konversi strategi itu jadi aktivitas harian. Hari itu harus melakukan apa, jam sekian harus melakukan apa, siang harus melakukan apa, pagi harus melakukan apa, malam harus melakukan apa. Harus jelas aktivitas hariannya, sehingga aktivitas harian itu tercapai. Begitu aktivitas harian tercapai, strateginya jalan, key result yang tercapai, objektifnya itu tercapai, akhirnya nyampe ke goal, begitu. Nah, jadi itu adalah penjelasan dari formula OKSD untuk mencapai target. Jadi pertama, tentukan objektif alias tentukan goalnya, ya, harus menarik dan emosional. Setelah itu, rincikan key resultnya yang terukur. Tolak ukur apa saja yang harus dicapai agar goal besarnya itu ikut tercapai. Setelah key resultnya ada, habis itu rincikan strateginya, ya. Kalau belum tahu how-nya, kalau belum tahu caranya, cari who-nya. Cari siapa yang bisa ngajarin, ya. Kalau belum tahu harus ngapain, cari orang yang bisa membantu, begitu. Nah, setelah tahu strateginya, jalankan strategi tersebut ke aktivitas harian yang harus dilakukan. Jadi, kita coba lihat ini secara terbalik. Jadi ketika kita melakukan aktivitas hariannya dengan benar, maka itu sama artinya dengan kita itu menjalankan strategi. Nah, ketika strateginya jalan, maka kita sedang menuju key result. Dan ketika key result ini tercapai, maka objektif itu ikutan tercapai. Seperti itu. Itulah cara mencapai target, yaitu dengan menjalankan aktivitas harian yang tepat. Nah, kalau target itu adalah sesuatu yang ingin kita tuju, maka kita harus sadar bahwa antara kita dengan target itu ada namanya jarak yang disebut dengan goal gap. Contoh misal gini, kita ada di kota A, target kita ada di kota B. Misal katakan seperti itu. Ya, kita itu ada di kota A, kemudian kita itu ingin ke kota B. Anggap aja kota B itu adalah targetnya. Nah, itu kan ada jarak. Nah, sama kita dengan tujuan-tujuan kita, dengan goal-goal kita, dengan target-target kita, itu ada jarak. Jarak itu namanya goal gap. Ada gapnya, ya. Ada gap dari diri kita saat ini dengan goal kita. Nah, tugas kita adalah memperkecil jarak tersebut, ya. Bagaimana cara memperkecilnya? Nah, salah satu faktornya adalah dengan konsisten atau disiplin melakukan aktivitas harian. Jadi mau pindah kota aja itu kan ada prosesnya. Masa mau mencapai goal yang besar itu nggak ada prosesnya? Ada prosesnya. Nah, prosesnya itu adalah aktivitas harian, ya, yang mempengaruhi target. Salah satu faktor yang paling mempengaruhi target itu adalah aktivitas harian kita. Jadi tanpa terasa, ketika kita disiplin melakukan aktivitas harian kita dengan benar, maka sedikit demi sedikit goal itu akan tercapai. Kita akan semakin dekat dengan goal kita, ya. Jujur aja nih, ini mohon maaf ya. Kalau ada orang bisnisnya itu berantakan, padahal orang tersebut itu punya target untuk dituju. Nah, itu sebenarnya gampang. Coba periksa aktivitas hariannya. Biasanya bisnisnya berantakan itu karena salah aktivitas harian, ya. Yang mereka kerjakan itu sama sekali tidak ada hubungannya sama targetnya. Jadi mereka punya target yang besar, tapi kerjaan setiap harinya main-main, malas-malasan, nunda-nunda, yang nggak nyampe ke target. Wajar, ya. Nah, saat saya sharing ini, salah satu nasihat yang paling banyak saya berikan kepada orang lain itu adalah tentang aktivitas harian, ya. Kalau mau bisnis saya makin baik, penjualannya makin laris, pelanggannya makin banyak, coba benerin aktivitas hariannya. Aktivitas hariannya itu dibenerin, nggak usah mikirin target dulu, benerin aja dulu aktivitas hariannya. Insya Allah kalau aktivitas hariannya benar, yang dikerjain itu tiap hari benar, pagi harus tertata, siang tertata, malam tertata, itu tuh nanti ada perubahan, begitu. Kalau berharap pengen berubah secara cepat atau instan, ya nggak bisa kalau aktivitas hariannya nggak diganti, begitu. Jadi kalau aktivitas hariannya ngaco, ya, yang dilakukan setiap hari itu main-main, buang-buang waktu, wajar kalau bisnisnya itu kacau balau, begitu. Oke? Jadi dari materi dalam video ini itu kita belajar bahwa sebenarnya ada dua alasan utama kenapa target itu tidak tercapai, ya. Punya goal sebanyak apapun atau goal sedikit apapun itu nggak akan bisa tercapai kalau dua ini masih dilakukan. Apa itu? Yang pertama, aktivitas harian itu salah aktivitas harian. Kedua, karena nggak disiplin melakukan aktivitas harian tersebut, ya. Kalau salah aktivitas harian itu sama seperti salah jalan, harusnya ke barat.
Kalau jalannya ke utara, ya nggak nyampe, ya nggak akan sampai ke tujuan begitu. Nah, selain itu, karena nggak disiplin. Ada yang sudah tahu harus apa, melakukan ini, melakukan itu. Tapi karena nggak disiplin, satu hari rajin, satu minggu malas. Nanti gitu lagi, rajinnya satu hari, malasnya satu minggu. Nah, yang seperti itu yang nggak sampai ke tujuan. Begitu. Karena aktivitas harian yang dikerjanya itu nggak ada hubungannya sama sekali sama targetnya. Jadi jelas ya, betapa aktivitas harian itu penting banget dalam proses mencapai target. Jadi sekali lagi, diri kita hari ini dengan target kita itu ada semacam gapnya, ada semacam jarak. Nah, untuk memperkecil jarak itu kita perlu yang namanya proses, selangkah demi selangkah ya. Disiplin dalam eksekusi aktivitas harian yang tepat. Nanti ujungnya akan sampai juga ke target, begitu ya. Untuk membuat Anda lebih kebayang lagi dengan konsep OKSD ini, saya akan coba memberikan gambaran. Misal ada yang punya goal, ingin omset bisnisnya itu 1 miliar per tahun. Nah, itu omset ya, 1 M per tahun. Nah, agar jadi yang namanya objektif itu maka harus ada alasan yang kuat. Ya, maka harus diperkuat alasannya. Misal katakan harus capai nih 1 M per tahun nih karena ingin mengubah nasib dan membahagiakan orang yang disayang ya. Pengen nyampe omset 1 M. Kenapa? Karena orang yang disayang seperti itu ya. Ini kalau nggak tercapai gimana? Kalau nggak tercapai nanti orang yang disayang itu jadi ikutan sedih atau nanti orang yang disayang itu ikut merasakan imbasnya, misal seperti itu. Nah, targetnya ada. Karena kita masukkan variabel orang yang disayang itu, akhirnya targetnya itu jadi emosional. 1 M-nya itu sudah menarik, ada orang yang disayang jadi menyentuh sisi emosi. Sekarang lanjut. Lalu bagaimana cara mencapai 1 M ini? Mungkin kita pakai tolak ukur atau kita pakai key result ya. Omset katakanlah omset 1 M ini tercapai kalau misal kita punya produk harganya 100.000 itu berhasil dijual ke 10.000 pembeli. Nah, bagaimana cara dapat 10.000 pembeli? Dirincikan lagi. Misal 8.000 pembeli itu datang dari pembeli baru. Kemudian 2.000 pembeli itu datang dari hasil repeat order. Akhirnya apa? Tercapai dah 10.000 itu. Begitu. Nah, pertanyaan sekarang tinggal diperjelas adalah bagaimana caranya bisa dapat 8.000 pembeli atau bagaimana caranya bisa membuat 2.000 pembeli ini kembali. Nah, kalau seperti itu, masuklah ke strategi ya, dapat 8.000 pembeli misal katakanlah kita masukkan satu strategi bangun tim penjualan, misal seperti itu. Ada strategi yang lain, tapi di video ini misal katakanlah kita bangun tim penjualan ya. Jadi target 8.000 pembeli itu bisa didapatkan kalau kita punya tim penjualan. Nah, 8.000 ini dipecah lagi. Jadi targetnya bisa tercapai kalau misalnya ada 100 orang, kita punya 100 tim penjualan yang berhasil menjual 80 produk dalam setahun. Nah, jadi lebih masuk akal kan? Jadi kita cari 8.000 pembeli. Kita punya 100 tim penjualan. Nah, di mana 100 orang ini itu berhasil menjual 80 produk dalam setahun. Akhirnya dapat tuh 8.000 pembelinya. Nah, lalu bagaimana bisa membuat 2.000 ini pembeli kembali lagi? Kan targetnya tadi 8.000 dan 2.000. Bagaimana bisa membuat 2.000 pembeli kembali lagi? Mungkin caranya dengan menawarkan produk lainnya yang menarik untuk pembeli lama. Nah, itu namanya strategi. Jadi, strategi untuk dapat banyak pembeli, maka rekrut tim penjualan. Strategi agar pembelinya kembali lagi, makanya itu dilakukan dengan menawarkan produk baru. Nah, jadi ada strateginya. Kemudian, nah ini bagian pentingnya. Setelah strateginya jelas, maka rumuskan aktivitas hariannya. Misal aktivitas hariannya adalah, jadi yang perlu dilakukan adalah singkirkan semua aktivitas harian. Yang perlu dilakukan itu jadi jelas. Yang perlu dilakukan adalah merekrut dan membina tim penjualan. Ya, itu yang dilakukan pertama. Kemudian yang dilakukan kedua adalah menciptakan produk baru. Lalu fokus mengedukasi tim penjualan agar membuat pembeli lamanya itu kembali lagi membeli produk baru tersebut. Ya, nah yang dilakukannya itu seputar itu aja tiap hari. Rekrut, bangun tim, ciptain produk baru, edukasi tim penjualan supaya pembeli lamanya order lagi, seperti itu. Jadi aktivitas hariannya itu jadi jelas. Akhirnya apa? Target tercapai, rencana jalan, key result tercapai, objektifnya tercapai. Begitu. Jadi yang dikerjakannya seputar itu aja setiap harinya selama setahun dan tahu-tahu targetnya itu tercapai. Jadi begitu. Ubah targetnya jadi aktivitas harian yang jelas yang harus dilakukan dan lakukan aktivitas harian tersebut dengan disiplin. Nanti tahu-tahu targetnya itu akan tercapai. Begitu. Oke. Jadi jelas ya. Dapat ilmu ya di video ini. Alhamdulillah ya. Saya juga melakukan ini kok dalam kehidupan dan bisnis saya. Jadi begitu punya target yang sudah emosional, rincikan apa key resultnya. Kalau mencapai ini berarti ini ikut tercapai. Kalau mencapai ini berarti sekian persen sudah tercapai. Nah, kemudian lalu susun strateginya. Strateginya itu apa? Kalau belum tahu strateginya, cari orang yang bisa mengajari, cari ilmu yang bisa dipelajari, ya. Setelah itu, sudah tahu strateginya, lakukan aktivitas hariannya apa, ya, disiplin melakukan itu. Nah, karena itulah tidak salah kalau ada orang yang mengatakan bahwa apa yang kita lakukan hari ini, ya, apa yang kita lakukan hari ini itu akan membentuk kita 5 tahun ke depan. Atau apa yang sering kita ulang-ulang akan membentuk siapa diri kita. Ya, saya ulangi, apa yang kita lakukan hari ini akan membentuk kita 5 tahun ke depan.
atau apa yang sering kita ulang-ulang akan membentuk siapa diri kita, ya. Jadi apa yang sebenarnya kita capai itu tergambar dari kegiatan kita sehari-hari. Jadi coba deh koreksi kegiatan sehari-harinya. Kalau merasa hidupnya gitu-gitu aja, nggak ada perubahan, orang lain sudah seperti apa, terus dirinya masih seperti apa, coba cek aktivitas hariannya, coba cek kegiatan sehari-harinya, berapa waktu yang terbuang sia-sia, begitu, berapa waktu mainnya, berapa waktu seriusnya. Nah karena itu, jadi pastikan yang kita lakukan itu tuh mendekatkan kita kepada target yang sudah kita setting. Jangan berikan ruang untuk malas-malasan, ya. Jangan berikan ruang untuk menunda. Jalani yang direncanakan itu dengan khusyuk, dengan fokus, begitu ya. Oke, nah sebelum saya tutup videonya, saya ingin katakan bahwa apa yang saya sampaikan di video ini itu hanya pendekatan, bukan hal yang memastikan. Jadi manusia pada dasarnya adalah makhluk yang lemah. Kita tuh apa-apa butuh Allah, ya. Kita bahkan untuk berdiri saja, untuk melihat saja, untuk hal-hal yang mudah lah, itu kita sangat butuh Allah, ya. Manusia itu hanya bisa berniat, berdoa, ikhtiar, dan tawakal. Tapi hasil yang didapat itu mutlak terjadi karena izin Allah. Nah, karena itu jika ada nanti target Anda yang tercapai karena formula dalam video ini, itu semua kembali karena Allah yang izinkan, ya, bukan karena formulanya atau karena kehebatan kita. Begitu. Itu mindset yang benar. Jadi kita tetap ikhtiar, kita jangan cuma duduk manis saja, tapi kita ikhtiar, lalu kita ridho dengan apa yang Allah takdirkan. Ya, Allah Maha tahu dan Allah tahu yang terbaik untuk hambanya. Oke? Semoga dalam video ini ada manfaat yang bisa kita petik sama-sama. Semoga Allah meridhoi target-target kita dan mengizinkan target tersebut tercapai. Amin ya robbal alamin. Saya cukupkan dulu videonya. Sampai ketemu di materi Entrepreneur ID lainnya.